menonton. Mari masuk di poin ilustrasi. Dewan juri yang keempat, semisal produksi telah menentukan satu serial atau satu musim, tentunya mereka akan seluruh pembimbingan yang ada di sisi proposisi itu salah besar dan tidak dapat ada kredit sama sekali. Satu, saya rasa mereka tidak sesuai dengan konteks polisi dan emosi dan mereka tidak sesuai dengan status mereka sendiri. Saya akan memberikan gambaran nantinya. Tapi yang kedua, mereka tidak memberikan gambaran dan proses pembuatan serial TV itu seperti apa pada akhirnya. Jadi, mari masuk ke poin argumentasi di sisi oposisi dan apa dari sisi oposisi bangga mengenal musik. Beberapa set yang akan saya bahas di sini, 3 set A. Satu, seperti apa penggambaran serial TV. Serial TV adalah sebuah series atau film yang dibuat dari industri hiburan, contohnya seperti film Dangdut misalkan ataupun series Squid Game itu sendiri. Tapi yang kedua, bagaimana proses pembuatan serial TV itu sendiri? Prosesnya akan sangat banyak dan sangat rumit pada akhirnya. Prosesnya seperti skits dari awal, kamu akan mulai merancang skenario bagaimana proses serial TV kamu sendiri. Yang kedua, kamu akan menentukan siapa aktor yang akan memerankan aktor tersebut pada akhirnya. Tapi yang ketiga, kamu akan menentukan tempat dan produksi siapa yang akan memproduksi hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah editing dan lain sebagainya. Sehingga proses yang akan disampaikan prosesnya akan sangat rumit pada akhirnya dan juga akan memakan biaya yang sangat besar pada akhirnya. Tapi yang ketiga, siapa aktor di sini? Dua aktor yang akan saya bahas, satu aktor A, aktor internal, dan yang kedua aktor eksternal. Mari bahas yang poin pertama, aktor internal. Satu, dari produsen yang merancang film itu sendiri. Aktor dalam perdebatan adalah orang yang merancang bagaimana proses pembuatan series itu bekerja pada akhirnya. Tapi yang kedua, orang yang di balik layar seperti orang-orang kameramen misalkan atau editing dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah aktris itu sendiri. Sadari bahwa 3 aktor tersebut itu dibayar dengan biaya produksi yang sangat mahal pada akhirnya, bukan? Tapi biaya aktor eksternal itu sendiri. Satu, para penggemar yang sedang awal menyukai aktor tersebut misalkan, dan pada akhirnya mereka menonton film tersebut karena mereka menyukai aktor tersebut. Tapi yang kedua, masyarakat yang tertarik dengan series tersebut pada akhirnya. Tapi kontekstualisasi dari musik. Saya rasa kontekstualisasi dari musik adalah ketika film series ini itu sudah ditentukan musiknya, seperti ketika ingin kita membuat sebuah film misalkan kita sudah dari awal kita sudah menentukan bahwa film ini akan ada dalam 3 season. Itu kontekstualisasi dari musik dan kami menentang hal tersebut. Kami tidak menginginkan bahwa itu sudah diatur dari awal beberapa season yang akan muncul pada akhirnya. Tapi beberapa framing di sisi oposisi, kami ingin kalau kita hanya membuat satu serial TV saja. Karena pada akhirnya kita mau untuk hanya membuat satu serial TV itu sendiri pada akhirnya. Sadari bahwa ketika kita membuat dari awal bahwa kita ingin membuat 3 season misalkan, namun di season pertama itu biaya serial TV kamu tidak laku misalkan, atau disukai di kalangan masyarakat di status quo. Jika pada akhirnya season kedua dan season ketiga kamu akan lebih tidak laku pada akhirnya. Saya sudah jelaskan kepada Anda bahwasanya pembuatan serial TV itu sangat besar biaya produksinya. Ketika ini sudah dirancang dari awal, artinya sudah ada biaya yang dialokasikan dari awal. Itu ketika para produsen tidak balik modal misalkan, saya rasa itu memunculkan mudarat pada akhirnya. Tapi beban pembuktian kami seperti oposisi bagaimana pada akhirnya kami dapat membuktikan bahwa seharusnya serial TV tidak ditentukan musiknya dari awal. Dan yang kedua, kenapa kebutuhan ada di sisi oposisi. Mari masuk ke poin argumentasi saya. 2 poin argumentasi saya. Satu, ketika kita sudah menentukan musiknya dari awal itu buruk. 2 alasan. Ketika ini sudah dirancang otomatis ini akan semakin mahal biayanya. Saya sudah menjelaskan beberapa penggambaran kepada Anda tentang ketika kita sudah menentukan musiknya dari awal. Contohnya seperti film Dangdut misalkan yang sudah dirancang pembuatan sisa dari 1 dan 2 dan 3 dan akan dibuat dari 4 pada akhirnya. Oke, mari kita bermain pada skenario ketika dari awal season 1 itu kamu akan bagus, ketika serial kamu bagus, serial kamu booming pada akhirnya. Tapi ketika season kedua serial kamu justru buruk, saya rasa masyarakat itu punya beban moral dan punya beban ekspektasi. Ketika serial TV pertama kamu bagus, maka masyarakat pada akhirnya akan menganggap bahwa kamu seharusnya membuat serial TV selanjutnya itu yang lebih bagus. Tapi ketika serial TV selanjutnya kamu buruk, itu akan memunculkan mudarat pada akhirnya. Tapi masyarakat itu punya beban ekspektasi. Saya sudah jelaskan hal tersebut kepada Anda. Tapi yang kedua, lalu apa yang kita inginkan? Kita inginkan bahwa para produsen ini hanya membuat serial TV di 1 season saja. Kenapa kita menginginkan hal ini? Saya sudah jelaskan kepada Anda tentang keburukan yang kita dari awal sudah memberikan beberapa kita sudah merancang dari awal bahwasanya akan banyak sisa di serial TV itu. Tapi kita inginkan bahwa kita hanya menginginkan kalau produsen itu hanya merancang 1 season saja, dan pun ketika ada beban moral dari masyarakat sendiri bahwa mereka meminta adanya season 2 dan para produsen melihat sebuah keuntungan dari tersebut, ketika kita
kita membuat season kedua ini akan booming pada dirinya, saya rasa kita ingin hal tersebut pada diri yang baik, tapi ada beberapa prinsip saya, kenapa itu tidak boleh dilakukan. Saya sudah jelaskan kepada Anda tentang kalau biaya produksi itu mahal, tidak dijelaskan di sisi proposisi dan tidak diskusi di sisi oposisi pada diri yang baik, sehingga apapun dari sisi proposisi, apapun dari sisi oposisi, satu beban masyarakat moral itu sendiri akan jauh lebih baik pada dirinya, akan berbeda di sisi mereka. Ketika beban moral masyarakat di sisi mereka itu sudah membayarkan bahwa season 2 akan booming pada dirinya atau season 3 akan sangat bagus pada dirinya, tapi ketika season kedua dan season ketiga itu anjlok, saya rasa itu akan memunculkan mudarat pada dirinya. Ataupun ketika kita bermain pada skenario yang lain, ketika kamu sudah merancang 3 season, namun dari awal season 1 itu kamu buruk, pada akhirnya season 2 dan season ketiga kamu tidak akan laku pada dirinya, kamu tidak akan balik modal, sehingga pada akhirnya aktor rentan pada pendapatan ini yang produsen itu akan lebih pada dirinya, kan? Tapi sadari kalau ini sudah dirancang dari awal, tapi sadari apa di sisi oposisi. Kalau ini dirancang di pertengahan, misalkan ketika kita hanya yang satu season, tapi ada beberapa ekspektasi moral yang 2 season dan kita melihat peluang hal tersebut, kita akan merancang ini. Tapi kenapa ini justru akan baik dan tidak ada worst scenario di sini? Mungkin di tim proposisi akan ada kepada Anda dan menjelaskan kalau kita ingin merancang di pertengahan, misalkan ini tidak akan sesuai struktur, ini di depan sesuai konsep dan lain sebagainya. Tapi sadari kalau produsen itu sudah sangat baik dan sudah bisa merancang, bahkan diberikan waktu yang sangat sedikit pun para produsen dapat untuk merancang hal tersebut pada diri mereka. Kita ambil contoh film yang sudah dirancang dari awal seperti film Dilan, misalkan. Film Dilan 1991 itu booming dan sangat bagus pada dirinya. Tapi nanti kita lihat di film Anchika, pada beban moral dari masyarakat itu sendiri sudah melihat bahwa film Dilan pertama dan film kedua itu sangat bagus, tapi film Anchika akan sangat bagus. Tapi lihat realitanya di status quo. Banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak menyukai kisah tersebut. Pertama, karena aktor utamanya adalah Iqbal, misalkan, yang berperan sebagai iklan, tapi di film Anchika tersebut, aktor utama tidak ingin melakukan hal tersebut. Artinya masyarakat itu beban masyarakat itu turun sehingga pada akhirnya keburukan ada di sisi proposisi. Tapi kita ambil contoh film yang awalnya bangga berproposisi. Akan menjadi lagu ketika